Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui apa sih harga itu. Harga merupakan nilai barang yang ditentukan dengan uang. Lalu, ada pula yang dinamakan indeks uang. Indeks uang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perubahan harga dan sekelompok barang atau jasa yang terpilih dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ada pula tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui perbandingan atau pembahasan variabel sosial dan ekonomi. Yang kedua, sebagai pedoman kebijakan pemerintah yang menyangkut orang banyak karena mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada tiap periode. Yang ketiga, bagi produsen, fungsinya untuk memberikan estimasi biaya produksi yang dianggarkan. Selanjutnya terdapat macam-macam indeks harga. Indeks harga konsumen yaitu alat ukur yang digunakan BPS guna mengetahui nilai inflasi pada suatu periode. Indeks harga konsumen adalah indikator perubahan harga barang atau jasa oleh rumah tangga konsumen, sehingga yang diobservasi dalam indeks harga konsumen adalah aneka barang, jasa, perumahan, dan makanan. Selanjutnya, indeks harga produsen, perbandingan harga barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga produsen. Indeks harga produsen atau Producer Price Index mengobservasi perubahan harga bahan-bahan baku pada rantai produksi rumah tangga produsen. Selanjutnya, ada indeks harga implisit. Indeks harga yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Indeks harga implisit dimanfaatkan untuk mengetahui nilai inflasi real dengan menggunakan perhitungan grup tahun dasar. Selanjutnya, indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Semua pengeluaran baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya produksi guna menghasilkan panen. Cara perhitungan tidak tertimbang. Cara ini mengharuskan menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Setelah itu, angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar. Kemudian hasilnya dikalikan 100. Rumusnya adalah IA sama dengan sigma F PN per sigma F PO dikali 100%. Keterangannya, IA adalah indeks harga yang ditimbang, PN adalah nilai yang dihitung, PO adalah harga pada tahun dasar. Cara perhitungan selanjutnya adalah last payers. Cara kedua ini akan menjumlahkan harga barang atau harga jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitas tiap tahunnya. Lalu, angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitasnya pada tahun dasar, kemudian hasilnya dikali 100. Rumusnya adalah IL sama dengan sigma F PN QO per sigma F PO QO dikali 100%. Keterangannya adalah IL merupakan angka indeks last payers, PN adalah harga yang dihitung, PO adalah harga pada tahun dasar, dan QO adalah kuantitas pada tahun dasar. Cara perhitungan yang ketiga adalah pasce. Cara ketiga ini akan memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung. Kemudian hasilnya dikalikan 100. Rumusnya adalah IP sama dengan sigma F buka kurung PN kali QN tutup kurung per sigma F buka kurung PO dikali QN tutup kurung dikali 100. Keterangannya, LP adalah angka indeks pasce, PN adalah harga yang dihitung, PO adalah harga pada tahun dasar, dan QN adalah kuantitas pada tahun yang dihitung. Jumlah harga barang pangan A, B, C, dan D pada tahun 2023 adalah Rp50.000. Sementara jumlah harga seluruh barang pangan pada tahun 2024 sebesar Rp55.200. Tentukan indeks harganya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus tidak tertimbang, di mana rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN
per sigma P0 dikali 100. PN dalam soal tersebut sebesar Rp55.200 dan P0 dalam soal tersebut adalah Rp50.000, lalu dikalikan dengan 100. Hasil dari 55.200 dibagi dengan 50.000 adalah 1,104. Lalu hasil tersebut dikalikan dengan 100, sehingga hasil dari indeks harga adalah 110,4%. Diketahui harga suatu barang A dan B berturut-turut pada 2020 yaitu 200 dan 600 dengan kuantitas barang 20 dan 15. Sedangkan pada tahun 2021 harga barang A dan B berturut-turut menjadi 300 dan 700 dengan kuantitas barang 22 dan 10. Tentukan indeks harga barang tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus Paske, di mana IP sama dengan sigma PN dikali Qn per sigma P0 dikali Qn, lalu dikalikan dengan 100, di mana PN pada barang A adalah 300 dikali dengan Qn pada barang A yaitu 22. Lalu dijumlahkan dengan PN barang B yaitu 700 dikalikan dengan Qn barang B yaitu 10. Lalu dibagikan dengan P0 pada barang A yaitu 200 dikali dengan Qn pada barang A yaitu 22. Dan dijumlahkan lagi dengan P0 pada barang B yaitu 600 dikali dengan Qn pada barang B 10. Setelah itu dikalikan 100. Hasil dari perhitungannya yaitu 13.600 per 10.400 dikalikan 100. Hasil dari 13.600 per 10.400 adalah 1,307. Lalu dikalikan dengan 100. Hasilnya yaitu 130,7%. Jadi, indeks harga barang dengan menggunakan rumus Paske adalah 130,7%. Untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Diketahui harga suatu barang A dan B berturut-turut pada 2020 yaitu 100 dan 200 dengan kuantitas barang 11 dan 10. Sedangkan pada tahun 2021 harga barang A dan B berturut-turut menjadi 150 dan 300 dengan kuantitas barang 10 dan 22. Tentukan indeks harga barang tersebut. IL sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma PO dikali Q0 dikali 100. Di mana PN pada barang A adalah 150 dikali Q0 pada barang A adalah 11, lalu dijumlahkan dengan PN pada barang B yaitu 300 dan dikali Q0 pada barang B 20. Lalu dibagi dengan P0 pada barang A yaitu 100 dikali Q0 pada barang A yaitu 11 dan dijumlahkan kembali dengan P0 pada barang ke B yaitu 200 dikali dengan Q0 pada barang B yaitu 20. Setelah itu dikalikan 100. Setelah dioperasikan, maka hasilnya yaitu 7.650 per 5.100 dikali 100. Hasil dari 7.650 dibagi 5.100 adalah 1,5. 1,5 dikalikan 100, maka hasilnya 150%. Jadi, indeks harga barang tersebut adalah 150%.